Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hafifah Dwi Kasari, Karisma Setia, Sheila Adelia, dan Feni Angelika akan menjelaskan tentang leasing atau sewa guna usaha. Jadi, apa sih pengertian dari sewa guna usaha? Sewa guna usaha adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada sejarah dan perkembangan leasing. Sejarah perkembangannya leasing menurut T.M. Tomczak dimulai sekitar tahun 1850. Pada saat tercatatnya perusahaan pertama yang menyewakan kereta api di Amerika Serikat, The Bell Telephone Company, mulai memberikan layanan penyewaan telepon kepada para langganannya melalui pembayaran secara cicilan pada tahun 1877. Sementara di tahun 1952, perusahaan leasing di San Francisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasilan barang untuk menawarkan jasa penjualan secara leasing. Penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama ada Independent Leasing Company. Perusahaan leasing ini mewakili secara garis besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Contoh perusahaan independent leasing company yaitu Adira Finance. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Contoh perusahaan dari captive lessor ini adalah Astra Credit Company. Yang terakhir ada lease broker atau packager. Berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Tetapi, lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Contoh perusahaan dari lease broker atau packager ini adalah Railway. Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Opsi adalah hak lease untuk memberi barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha disebut juga sebagai finance leasing. Yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Jadi, sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah perjanjian leasing di mana pihak penyewa tidak usaha tidak diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut. Teknik-teknik pembiayaan leasing. Finance lease. Teknik di mana perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Lalu ada operational leasing. Teknik di mana lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Dalam operation lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan leasing. Kelebihan leasing yaitu yang pertama off balance sheet. Off balance sheet adalah tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik sendiri kepada lease karena tanpa mencantumkan secara aktiva berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Yang kedua ada proteksi inflasi, yaitu leasing merupakan pelindungan terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan.
Yang ketiga ada lebih fleksibel. Yang dimaksud dari lebih fleksibel adalah dipandang dari segi perjanjiannya. Leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lease, sehingga pengaturan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan di-lease. Yang terakhir ada pembiayaan penuh. Yang dimaksud dari pembiayaan penuh adalah transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai dengan 100% atau full playout. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan lease yang baru terdiri atau beroperasi dan perusahaannya yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari leasing. Yang pertama yaitu hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Yang kedua ada fluktuasi bunga. Jadi, adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewakan guna usaha dengan sumber dana pembiayaan tidak sesuai. Yang ketiga ada resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Jadi, kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa pada pihak sewa guna usaha yang lain. Lalu yang terakhir ada seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.